Salam damai sejahtera Bapak Ibu serta saudara-saudari semua. Untuk mengawali renungan tentang firman Tuhan ini, marilah kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di sorga yang memelihara hati, akal, dan pikiran kami, umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan atas pertolongan Roh Kudus, mampukan kami agar boleh melaksanakan kehidupan kami ini sesuai dengan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohon kepadamu. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Filipi 1 ayat 27 yang berbunyi, hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita adalah hidup umat yang berpadanan dengan Injil Kristus. Di suasana minggu-minggu setelah perayaan Paskah di akhir bulan Maret lalu, nas renungan tentang firman Tuhan ini mau mengingatkan kepada kita dan mengajak kita sebagai orang yang mengaku beriman percaya kepada Kristus dan yang menjadi bagian dari tubuh Kristus yang kelihatan di muka bumi ini, agar kita hidup berpadanan dengan Injil Tuhan Yesus Kristus, atau hidup yang dengan penuh semangat mau melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus Kristus. Adapun firman Tuhan Yesus Kristus pada hari ini bagi kita untuk mengingatkan kita bahwa yang paling utama adalah untuk mengasihi Tuhan Allah Bapa kita dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi kita, serta mau mengasihi sesama kita umat manusia dengan cara yang bersungguh-sungguh. Oleh karena itu, marilah kita menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari, yang merupakan bagian dari anggota tubuh Kristus yang nampak, yang kelihatan di muka bumi ini. Kita dapat mulai dalam kehidupan keluarga maupun rumah tangga kita masing-masing, supaya kita sebagai anggota tubuh Tuhan Yesus Kristus itu selalu hidup penuh kasih, penuh sukacita, kedamaian, kebahagiaan. Tidak ada seorang pun yang tersakiti atau menderita karena sikap, tingkah laku, dan perbuatan hidup kita. Juga tidak ada pertengkaran, apalagi hidup saling membenci, bahkan saling mendendam. Setelah kita boleh wujud menyatakan hidup di dalam mengasihi, dari mulai yang terdekat dalam rumah tangga, dan meluas sampai kepada tetangga, dan selanjutnya mari kita tingkatkan hidup mengasihi itu dalam lingkungan keluarga besar, kemudian meluas dalam lingkungan gereja, dalam persekutuan gerejawi kita, dengan tetangga, dengan rekan sekerja, di tengah masyarakat, dimanapun kita berada. Dengan kata lain, dimanapun kita melakukan aktivitas kehidupan sehari-hari, hendaknya kasih Kristus itu selalu terpancar, yang mendatangkan kasih bagi sesama kita, bagi orang lain yang ada di sekitar kita. Dari nas renungan tentang firman Tuhan yang kita boleh renungkan bersama-sama hari ini, maka kita diajarkan dan diajak untuk selalu mau memohon bimbingan pertolongan Roh Kudus, supaya kita dimampukannya untuk benar-benar dapat mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi kita ini, serta mau mengasihi sesama kita umat manusia yang dapat kita temui dan kita jangkau setiap harinya adalah keluarga kita, anggota keluarga kita itulah sasarannya, serta sesama kita umat manusia milik Kristus yang lebih luas dan lebih luas lagi, dan tentu saja semua orang yang dapat kita jangkau dan dapat kita temui. Untuk itu mari ingatlah akan apa yang dituliskan di dalam 1 Korintus 13 ayat 4 sampai dengan ayat 7 tentang kasih ini. Kidung kasih ini menyatakan,
bahwa kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri, ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain, ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi ia bersuka cita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh mengingatkan dan sekaligus menyegarkan akan iman percaya kami kepadamu, Tuhan Allah Bapa di surga, yang sudah menyatakan dirimu dalam wujud manusia Yesus Kristus, yang telah menyatakan Kau rela mati untuk menggantikan kami. Engkau mau bangkit untuk membangkitkan kami dari kuasa maut, dari kuasa kematian kekal itu, sehingga Paskah bermakna kami boleh melewati kuasa maut untuk kelak sesuai dengan janji-Mu. Pasti Tuhan akan mampukan kami benar-benar dapat mencapai kepada hidup yang Tuhan sediakan di surga, yaitu hidup yang kekal yang juga harus kami perlakukan sejak di dunia ini, sehingga ketika kami juga mengalami kebahagiaan adalah ketika kami memang hidup yang mau diatur sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu di dalam hidup kami hari lepas hari yang masih Tuhan anugerahkan kepada kami, sehingga ketika pada saat ini kami dalam kondisi mengalami gangguan kesehatan, sakit penyakit jasmani kami, terlebih sakit penyakit rohani kami Bapa, kami mohon kehadiran Roh Kudus untuk mengatasinya, dan kami andalkan sepenuhnya, karena dokter juga dengan segala diagnosa maupun juga petugas medis, perawatan, juga obat yang digunakan tetaplah merupakan sarana yang pasti Tuhan akan anugerahkan kepada kami untuk memungkinkan kami dapat pulih dan sembuh dari sakit. Dalam nama Tuhan Yesus saja kami mohon, jadilah kehendak-Mu. Amin.